Wait, 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 wait. Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Cina adalah negara terbesar di Asia Timur dengan luas wilayah 9.596.961 km persegi. Terletak di Asia Timur, Cina berbatasan dengan 14 negara dengan popularitas sekitar 1,4 miliar. Cina adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pemerintahnya berbentuk Republik Rakyat Tiongkok dengan ibukotanya di Beijing. Ekonomi Cina terus berkembang dengan cepat, menjadi negara dengan PDB terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kekuatan ekonomi adalah salah satu syarat sebuah negara dalam mencapai mimpi superpower baru. Ekonomi Cina saat ini sudah melampaui 20 triliun dolar. Hanya selisih 5 triliun dolar dengan ekonomi Amerika Serikat. Dengan skor ini, Cina diprediksi mampu melampaui ekonomi Amerika Serikat dalam waktu 5 sampai dengan 10 tahun mendatang. Faktor ekonomi Cina ini adalah salah satu faktor penting bentrok geopolitik karena Amerika Serikat terancam dengan pertumbuhan ekonomi Cina, terutama dengan spending budget militer Tiongkok yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Amerika saat ini sedang melakukan segala cara untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi Cina. Dan untuk sementara strategi ini berhasil. Ekonomi Cina saat ini tumbuh melambat, tapi di masa depan tidak ada yang bisa memprediksi yang jelas ekonomi Cina tidak akan berhasil dihamba sepenuhnya oleh Amerika Serikat dalam jangka panjang. Kekuatan ekonomi akan menjadi faktor penting persaingan kekuatan negara adidaya, dan persaingan ini akan bermuara pada persaingan lain, yaitu persaingan senjata dan bentrokan langsung geopolitik. Kita harus terus mencermati dengan seksama. Dan kita sebagai negara keempat terbesar di dunia harus terus berupaya agar kekuatan ekonomi kita lebih kuat untuk menjadi modal kita minimal untuk terus bisa menjaga ketahanan dan kedaulatan kita. Jadi Cina itu adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi setelah pandemi COVID-19. Tapi akhir-akhir ini itu pertumbuhan kencang itu sudah melambat. Daya beli masyarakat Cina mulai turun. Nih alih-alih hasil pertumbuhan dalam negeri juga melambat sampai berujung ke fenomena deflasi. Kami lihat data-datanya, pasar properti lesu, pengangguran berangsur naik, utang pemerintah juga membengkak. Angka ekspor impor Cina juga merosot. Nah, menurut pengamatan dampak lesunya ekonomi Cina ke Indonesia tidak akan signifikan, walaupun itu Indonesia tetap masih kena dampaknya, terutama di sektor perdagangan dan investasi.